kedalaman sebuah gunung yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun, terdapat sebuah tempat perkemahan yang sering dijadikan tujuan para petualang. Namun, meskipun tempat ini tampak indah pada siang hari, di malam hari suasana berubah menjadi mencekam. Sebuah kelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang, yaitu Maya, Rian, Dian, Doni, dan Rani, memutuskan untuk berkemah di sana. Mereka tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang menyeramkan bagi mereka. Setelah menyiapkan tenda mereka di tepi hutan, kelompok itu mulai memasak makan malam mereka di sekitar api unggun. Mereka tertawa dan bercanda, tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan mengganggu kedamaian mereka. Saat malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar di sekitar perkemahan. Suara jangkrik dan serangga malam yang biasa terdengar menjadi teredam oleh suara-suara yang tak dikenal. Maya, yang cenderung percaya pada hal-hal supranatural, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan, tetapi teman-temannya mengabaikannya sebagai imajinasi belaka. Tiba-tiba, api unggun mereka padam dengan sendirinya, dan suasana menjadi gelap. Suasana menjadi mengerikan, dan mereka mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Rian mencoba untuk menyalakan kembali api unggun, tetapi setiap kali dia menghidupkannya, api itu seolah-olah seperti ditiup oleh seseorang. Ini membuat mereka semakin ketakutan. Di tengah kegelapan, mereka mulai mendengar suara langkah kaki yang mendekati perkemahan mereka. Langkah-langkah itu terdengar berat dan berirama, seperti langkah seseorang yang tidak manusiawi. Rani, yang biasanya pemberani, merasa ngeri. Dia meraih lampu senternya dan mencoba menerangi kegelapan di sekitar mereka. Tetapi apa yang dia lihat membuatnya merasa ketakutan. Di tengah kegelapan, terdapat sosok pocong gosong yang berdiri tegak di antara pepohonan. Wajahnya yang penuh luka bakar dan mata yang memancarkan kemarahan membuat semua orang terdiam. Teriakan histeris memecah keheningan malam. Dian berusaha untuk mengambil alih kendali situasi, meskipun dia sendiri merasa takut. Dia mengusulkan agar mereka meninggalkan tempat itu segera. Namun, ketika mereka berusaha untuk meninggalkan perkemahan, mereka menyadari bahwa jalan mereka telah hilang. Seperti terperangkap di dalam labirin pepohonan, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Sementara mereka bingung, sosok pocong gosong itu mendekati mereka dengan melayang di antara pepohonan. Aura kegelapan dan kebencian terasa begitu kuat di sekelilingnya. Maya mencoba untuk berkomunikasi dengan roh itu, memohon agar tidak diganggu. Namun, pocong gosong itu hanya menatap mereka dengan dingin, tanpa sepatah kata pun. Doni, yang biasanya skeptis, mulai mempertanyakan segala hal yang pernah dia percayai. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Saat mereka semakin ketakutan oleh kehadiran pocong gosong itu, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Sebuah badai petir mendekat dengan cepat. Petir menyambar di langit, menerangi hutan dengan cahaya biru yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu, mereka melihat sosok pocong gosong itu mulai memudar. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Dalam kegelapan yang mencekam, mereka berlari tanpa arah, hanya berharap bisa keluar dari hutan itu dan selamat. Hutan itu seperti mempunyai pikiran sendiri, membuat mereka seperti disesatkan oleh hutan tersebut. Tiba-tiba, jalan yang sebelumnya hilang, kini muncul kembali, tetapi berliku dan penuh dengan rintangan yang mematikan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti diawasi oleh sesuatu yang jahat. Mereka bisa merasakan bahwa keberadaan pocong gosong itu masih mengintai di antara bayangan-bayangan pepohonan. Ketika mereka hampir putus asa, mereka mendengar suara gemuruh lainnya. Kali ini bukan petir, tetapi suara nenek-nenek. Suara itu memberi petunjuk pada mereka tentang jalan keluar. Mereka mengikuti petunjuk itu dengan penuh harapan,
meskipun takut akan apa yang mungkin menanti di ujung perjalanan mereka. Lama-kelamaan, mereka mulai melihat sinar cahaya di ujung jalan. Itu adalah tanda bahwa mereka hampir keluar dari hutan yang terkutuk itu. Saat mereka mencapai tepi hutan, mereka merasa lega. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bayangan pocong gosong itu masih berdiri di antara pepohonan. Meskipun mereka telah keluar dari bahaya, mereka tahu bahwa pengalaman itu akan meninggalkan bekas yang dalam di pikiran dan jiwa mereka. Kembali ke kota, mereka berjanji untuk tidak pernah melupakan apa yang terjadi di hutan itu. Pengalaman itu akan selalu mengingatkan mereka akan keberadaan dunia lain yang lebih gelap dari kegelapan malam itu.